Memasuki masa pandemi COVID-19, Jonathan Saputra, seorang mahasiswa lulusan ilmu komputer, tergerak hatinya untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat dengan membuat platform digital berupa website yang bernama www.bantu.sumsel.co. Platform ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam penanganan COVID-19. Lalu, apa yang melatar belakanginya? Kita simak pernyataan Jonathan kepada Radio El Sinta 20 Oktober 2021. Oke, Bantu Sumsel itu kita dirikan inisiasi dari PPKM pertama, jadi sekitar bulan Juni sampai sekarang. Saya ceritakan sedikit latar belakang dari kenapa Bantu Sumsel ini hadir. Jadi sebenarnya ini dilatar belakangi pada saat waktu itu saya sempat kena COVID dulu gitu di awal Juni. Kita lihat bagaimana traffic COVID saat itu naik banget gitu ya, ambulan itu banyak sekali di jalan raya gitu. Nah, ketika saya kena COVID, setelah itu saya berpikir ternyata COVID itu kan gak enak banget Pak ya. Jadi kita banyak sekali yang perlu kita persiapkan gitu. Ya udah terlintas saja di pikiran bagaimana orang-orang yang tanda kutip yang kita ngomong prasejahtera itu kalau mereka terkena COVID gitu. Sedangkan kita aja tanda kutip yang masih mampu gitu ya, kena COVID aja masih susah gitu. Pertama mencari obat, terus juga kita mau mencari informasi tentang oksigen ya. Nah, jadi kepikiran bagaimana ya lingkungan sekitar kita yang posisinya mereka mungkin kurang prasejahtera. Itu bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan itu. Ya udah, karena kita berlatar belakangnya dari anak-anak digital. Jadi saya bersama teman-teman komunitas Palembang Digital dan satu lagi namanya Sumsel Startup Founders coba menginisiasi. Kita berpikir apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita implementasi untuk membantu para teman-teman kita, lingkungan kita yang mereka prasejahtera atau kurang mampu. Jonathan yang juga ketua komunitas Palembang Digital menyatakan platform ini diharapkan dapat mengajak masyarakat aktif dalam pelaporan. Tidak hanya itu, terdapat beberapa fitur menarik yang dihadirkan untuk masyarakat yang ingin berbagi, seperti donasi, informasi mengenai kebutuhan tabung oksigen, ambulans, vaksinasi, dan bantuan isoman. Nah, platform ini sebenarnya simple. Kita hanya ingin mengajak masyarakat itu aktif dalam pelaporan. Artinya apa? Ada dua fitur utama yang kita sediakan. Fitur pertama adalah apabila masyarakat itu sendiri yang mengalami terkena COVID, jadi dia isolasi mandiri, tapi dia memang kesulitan untuk mendapatkan bantuan, misalnya mencari obat, atau mereka kesulitan misalnya memang kurang mampu untuk mereka meminta bantuan berupa sembako dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu ada fitur yang namanya lapor warga. Nah, ini fitur yang paling banyak digunakan oleh masyarakat karena lapor warga ini seperti bentuk di mana masyarakat sekitar yang melihat sekelilingnya itu kurang mampu, dalam artian mereka terkena dampak COVID-19 atau misalnya mereka lagi isolasi mandiri, atau bahkan mereka ini misalnya pedagang yang tutup gara-gara terdampak COVID-19. Nah, itu mereka bisa melaporkan melalui bantusumsel.co. Nah, setelah data-data masuk ke kita, itu nggak serta-merta semuanya kita langsung berikan bantuan. Kita punya 38 volunteer yang tersebar di kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Nah, mereka yang membantu kita untuk memverifikasi apakah benar yang meminta bantuan ini memang benar-benar butuh atau tidak. Nah, puji Tuhannya adalah setelah kita ngerunning, kita banyak sekali mendapatkan data yang butuh bantuan, dan juga kita mendapatkan data yang memang benar-benar valid mereka membutuhkan bantuan karena dampak dari COVID-19. Nah, sebenarnya sesimpel itu Pak. Jadi kita hanya ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat. Apabila mereka membutuhkan bantuan, silakan menggunakan bantusumsel.co. Apabila mereka melihat sekeliling mereka yang membutuhkan bantuan, boleh juga melaporkan di bantusumsel.co. Tidak sampai di situ, Jonathan dan rekannya pun ikut terjun ke lapangan untuk memastikan bantuan disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Bahkan, ia rela mencari obat dan mengantarkannya langsung kepada seorang kakek yang sedang terpapar COVID-19. Sebenarnya paling banyak itu bantuan pokok atau sembako sih. Itu yang paling banyak dicari. Nah, tapi kalau vitamin atau obat-obatan, jadi saya cerita sedikit, ada sedikit pengalaman menarik buat kita tim Bantu Sumsel. Jadi ada salah satu bapak yang umurnya udah lumayan tua gitu. Jadi waktu pertama kali kita launching,
Bapak ini di salah satu kabupaten kota yang agak jauh dari kota Palembang gitu. Jadi di salah satu kabupaten kota. Terus yang melaporkan ini warga, Pak. Jadi warga dia melihat Bapak ini sedang kena COVID, terus dia isolasi mandiri. Warga ini udah kurang lebih 5 hari. Jadi Bapak ini udah kena COVID 5 hari, udah ke dokter. Tapi yang warga ini melaporkan adalah Bapak ini sangat membutuhkan vitamin dan obat-obatan saat itu. Saya ingat banget sudah hampir 5 hari Bapak ini makan obat seadanya. Jadi vitamin-vitamin yang direkomendasikan dokter saat itu nggak tersedia di kabupaten itu atau di tempat Bapak itu nggak ada gitu. Jadi mereka melapor ke kita. Terus kita lihat, karena awal kita buat kan kita hanya jangkauannya nggak terlalu luas, hanya kabupaten kota di Palembang saja. Tapi ternyata ada di kabupaten kota lain yang jauh gitu dari Palembang. Ternyata mereka sangat minta tolong karena bapaknya udah 5 hari dan memang kondisi udah drop. Nah di situ membuat kita mencoba membantu dari sisi ketika permintaan obat itu masuk. Ya pada saat COVID-nya tinggi kan susah ya Pak cari obat. Nah kita bersama teman-teman itu kayak belusukan ke apotek-apotek gitu. Kita sampai memohon-mohon dengan networking kita bagaimana obat ini kalau bisa dibantu cari gitu. Dan puji Tuhan kita dapat pada saat itu, saya ingat sekali kita dapat. Nah yang menjadi kendala akses kita ke sana karena lumayan jauh dari Palembang. Puji Tuhannya karena semangatnya teman-teman itu kita pergi ke sana menempuh jarak 1,5 jam dari kota ke tempat kakek itu, Pak. Sesampainya di tempat kakek itu, wah memang kakek itu sangat sampai nangis ya. Artinya dia bilang justru yang memperhatikannya adalah anak-anak muda gitu. Yeah. Anak-anak muda yang jauh rela dari kota jauh gitu, yang menempuh jarak lumayan jauh, datang membawa vitamin, obat-obatan untuk kesembuhan si kakek. Janetin menambahkan, dirinya sangat bersyukur banyak orang yang membantu program tersebut di masa pandemi ini. Dan kini, kasus COVID-19 mulai menurun. Ia berharap masyarakat tidak lengah, serta tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, agar aktivitas sosial ekonomi dapat kembali ke normal dan gelombang ketiga COVID-19 dapat dicegah.